jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Merhaba Arkadaslar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sera sayu sifat lare atau disebut juga sera lama. Apa itu sera sayu sifat lare? Oke, sera sayu sifat lare atau sera lama adalah bilangan, sifat, atau kata benda yang menunjukkan suatu tingkatan, urutan, peringkat, atau menunjukkan posisi sesuatu dalam daftar suatu hal. Oke, untuk rumusnya kayak gimana sih? Nah, rumusnya adalah A, E menggunakan enje atau enje. Kalau E, I menggunakan enji atau inji. Kalau O, U menggunakan enju atau unju. Kalau E, U menggunakan enju atau unju. Nah, tapi kalau kata benda atau bilangan tersebut diakhiri dengan huruf konsonan, maka menggunakan enje, inji, unju, unju. Tapi kalau kata benda atau bilangan tersebut diakhiri dengan huruf vokal, maka menggunakan enje, enji, enju, unju. Begitu teman-teman. Tapi jangan lupa ya, tetap perhatikan huruf kalen dan inje supaya tidak tertukar. Oke, supaya menambah pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah contoh dari kata benda atau bilangan yang diakhiri huruf konsonan. Pertama, besh jadi beshinji, artinya 5 menjadi kelima. Kach jadi kacenje, artinya berapa menjadi keberapa. Son jadi sonunju, artinya akhir menjadi terakhir. Terus bir jadi birinji, artinya 1 menjadi ke-1 atau pertama. Kemudian dirt jadi dördüncü, artinya 4 menjadi keempat. Nah teman-teman, pada kata dirt bukan menjadi dördüncü, tapi dördüncü. Alasannya adalah bentuk dari ses yumuşaması, atau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah penghalusan suara karena sulit bagi orang Turki menyebutkan dördüncü. Maka dari itu huruf T dirubah menjadi D agar memudahkan dalam pelafalannya. Akan tetapi peraturan ini akan dibahas di materi-materi mendatang. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, pada materi ini hanya di angka 4 saja yang berbeda. Tamam. Nah, untuk contoh yang kedua adalah contoh dari kata benda atau bilangan yang diakhiri huruf vokal. Oke, yang pertama, iki jadi ikinji, artinya 2 menjadi kedua. Üç jadi üçüncü, artinya 3 menjadi ketiga. Kemudian altı jadi altıncı, artinya 6 menjadi keenam. Yedi jadi yedinci, artinya 7 menjadi ketujuh. Evet arkadaşlar, saya akan kasih contoh dari angka 1 sampai 10 dan contoh dalam bentuk kalimat. Yang pertama, contoh angka 1 sampai 10. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, dan seterusnya. Nah, untuk contoh dalam bentuk kalimat sebagai berikut. Yang pertama, senin evin kaçıncı katta, artinya rumah kamu di lantai atau di tingkat keberapa. Yang kedua, benim evim ikinci katta, rumahku di lantai atau di tingkat kedua. Yang ketiga, sınıfta 9. sırada kim var, artinya di kelas urutan ke-9 siapa. 4. On birinci sayfada resimler var, artinya pada halaman ke-11
ada gambar-gambar. Kemudian, kalau misalkan ditulis dalam bentuk angka, gimana sih tandanya? Terus, apa sih bedanya dengan bilangan biasa? Oke, bedanya seperti di bawah ini. Yang pertama, bilangan biasa atau cardinal number. Ini ditulis tidak menggunakan titik. Contoh, bir ayda 30 gün var. Bir ayda 30 gün var. Bukan bir ayda 30. gün var. Yang kedua, bir yılda 12 ay var. Bir yılda 12 ay var. Bukan bir yılda 12. ay var. Nah, kemudian seralama, bilangan peringkat atau ordinal number ditulis menggunakan titik. Contohnya, okul 8. sokakta. Okul 8. sokakta. Bukan okul 8 sokakta. Yang kedua, ben üniversitede 2. sınıftayım. Ya, ben üniversitede 2. sınıftayım. Bukan ben üniversitede 2 sınıftayım. Tamam arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar inşallah. Eğer sizin sorunuz varsa yorum bırakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.